Shalom. Iya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak ada, sedang pelayanan karena dipanggil, sering dipanggil atau kemana. Ya, kita bersyukur kita tetap jalan. Jikapun di Bogor ada kegiatan dan di tempat lain ada kegiatan, di tempat ini tetap jalan. Kita bersyukur bahwa dari lagu-lagu yang tadi Bung Daniel ingatkan, bahwa senantiasa kita dalam hidup ini harus menjadi sampel. Amin. Kekristenan itu berbicara sebetulnya bukan agama. Dia berbicara tentang karakter Tuhan Yesus yang kita praktekkan. Pertama, kepada keluarga. Yang kedua, kepada sosialisasi ketika kita hidup dalam tetangga. Terus yang ketiga, ketika kita melakukan aktivitas, kegiatan apapun, baik usaha, baik dagang, baik proyek, baik apapun, biarlah ada kemuliaan Tuhan Yesus yang dinyatakan. Itu namanya kekristenan. Kekristenan itu berbicara tentang karakter, tentang sikap yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena kalau berbicara agama, ada banyak agama di dunia yang liturgisnya, yang prakteknya, itu berbicara tentang konsep. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang bagaimana kita mempraktekkan kehidupan seperti Tuhan Yesus hidup. Amin. Itu nggak gampang, itu susah. Seperti tadi kesaksian Ibu Noni, ya hal sepele, ya nilai nominalnya sepele, tetapi dengan hal yang sepele aja orang bisa marah. Yang si pemberi pinjaman itu benar, bisa dimarahin. Tapi syukur puji Tuhan, Ibu Noni bisa mengampuni orang itu. Itu sebuah hal yang luar biasa. Contoh-contoh yang nyata, ketika kita hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita nggak punya dampak. Pertama di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam tetangga, kita mandek. Mandek tuh ya gitu-gitu aja. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita boleh rajin beribadah, tetapi kita tidak mempraktekkan firman Tuhan. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan, Yohanes 8 ayat 32. Ini hanya ini dulu, Yohanes 8 ayat 32. Injil Yohanes 8 ayat 32. Ya. Ya, udah dapat ya. Injil Yohanes 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang kita miliki itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ada banyak pengajaran, ada banyak konsep, ada banyak liturgis, ada banyak penyembahan, tetapi melalui penyembahan itu kadang kita bisa menjadi tidak benar. Betul? Ya, bisa menjadi tidak benar. Ada banyak pengajaran, ada banyak sekte, ada banyak bidat. Mungkin maaf, Kristen juga banyak, ada Witness Jehovah, ada Saksi Mormon, ada gereja satanik, gereja setan, juga mungkin aliran yang lain juga dalam agama banyak. Tetapi kita dikasih kesempatan, dikasih chain untuk melihat bahwa kebenaran yang ada di dunia ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu mesti kita renungkan, mesti kita praktekkan seperti firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan firman Tuhan, ketika kita mau mendengar, ketika kita mau menerima, ketika kita mau merenungkan, kita mau melakukan dan membagikannya dalam hidup kita, Tuhan Yesus dipermuliakan. Konsep kekristenan itu simple, sederhana. Imitato Christi, mengikuti kehidupan seperti Yesus hidup. Itu nggak gampang, susah. Salah seorang yang namanya Brother Bill, itu orang yang tinggal di Prancis, di kota Paris,
pekerjaannya hanya sebagai tukang cuci piring. Tetapi dari setiap pagi sampai malam, sampai waktu-waktu dia diperintah, waktu-waktu dia dimarahi, waktu-waktu dia dihina sebagai jongos, sebagai tukang cuci piring, Brother Bill ini tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap melayani pekerjaannya dengan baik, dengan integritas, bahkan melalui apapun yang paling tidak enak sekalipun dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan singkat cerita, Brother Bill ini menjadi berkat. Sehingga melalui hidupnya ada banyak jiwa yang dimenangkan, ateis-ateis, komunis-komunis di Perancis terima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus karena praktek hidup dari Brother Bill. Ini kisah nyata ya, Brother Bill. Kita akan buka lagi Yesaya 55 ayat 2. Jadi temanya berdoalah sebelum jatuh ke dalam pencobaan. Temanya berdoalah sebelum jatuh ke dalam pencobaan. Ini cuman ilustrasinya saja. Yesaya 55 ayat 2. Saya undang bangkit berdiri. Ini penting sekali. Ya. Yesaya 55 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Silakan duduk. Makanan jasmani, makanan rohani, itu sangat diperlukan buat tubuh kita. Tadi Bung Daniel udah kasih ilustrasi dengan gambaran, semuanya serba naik. Ada informasi kalau sampai dolar 23 atau 24 ribu, Indonesia chaos. Seperti Mei 98 yang glodok dibakar-bakarin. Saya ada di tempat itu. 13-14 Mei itu saya ada. Yang Trisakti mahasiswa, 6 mahasiswa itu ditembak. Saya ada di lokasi itu ya. Waktu itu dolar cuma 17 ribu kalau nggak salah, udah zaman Soeharto udah chaos, udah kacau. Ini kemungkinan kalau terjadi sampai 22 ribu atau 24 ribu, kita chaos. Meledak. Karena cadangan keuangan kita, APBN-nya itu nggak bisa menampung tampungan-tampungan impor yang terlalu banyak, sehingga hasil bumi kita itu nggak mencukupi untuk memberi makan 270 juta ya penduduk Indonesia. Tetapi saya berpikir Tuhan akan peduli untuk bangsa ini. Amin. Sehingga kejadian Mei 98, siapa yang ngalamin, itu betul-betul maaf ya, anti China. Jadi betul-betul anti China, ini kisah nyata. Jadi kalau yang mata-matanya sipit, waktu itu maaf ya, kulit-kulitnya yang apa, dia bahkan rumah-rumahnya tuh di Pademangan di mana ditulis tuh, pribumi, kalau enggak pribumi dibakar. Ya, karena saya menyaksikan, saya ada di event itu. Betapa jahatnya bangsa ini ketika ada kebencian. Betapa jahatnya bangsa ini ketika ada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Betapa jahatnya bangsa ini walaupun dia berdoa. Tapi waktu kita sebagai umat Tuhan, di dalam Yesaya 55 ayat 2 dan Yohanes 8 ayat 32 dengan jelas dikatakan, jikalau kamu mengetahui kebenaran, kamu akan menjadi manusia yang merdeka. Jadi tentang kasus 98, bangsa kita maksudnya, itu belum mengenal kebenaran. Semoga dolar tidak naik sampai 22 ribu atau 24, sehingga kejadian itu tidak terjadi lagi. Biarlah bangsa ini mengenal kebenaran, biarlah hukum Kristus ada di tempat ini, biarlah bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan, biarlah kasih yang datangnya dari surga masuk ke bangsa ini. Temanya berdoalah sebelum jatuh ke dalam percobaan. Doa itu bisa membuat kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Oleh sebab itu kalau di tempat lain, umat lain berdoanya sangat banyak sekali, kita pun harus rutin berdoa. Sebab tanpa doa, kita akan menjadi orang yang salah dalam tindakan, dalam kehidupan apapun. Amin. Doa membuat kita itu memiliki gairah,
memiliki passion, memiliki iman, memiliki kepercayaan. Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang melihat, sekalipun tidak ada orang yang menolong, sekalipun tidak ada orang yang mungkin mendengar apa yang aku keluh kesahkan, tetapi ketika aku menyebut nama Yesus yang aku imani ada, Engkau Allah yang transenden, menjadi Allah yang imanen, karena di dalam Yesus kami tahu Engkau ada sebagai Allah Jehovah Syama. Itu iman. Bayangkan ya, kekristenan itu tidak berbicara tentang teori, tetapi tentang praktek, bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Ya, kita buka Lukas 18. Temanya, berdoalah sebelum jatuh ke dalam pencobaan. Mau berdoa? Ya, amin ya. Pribadi lepas pribadi, doanya panggil nama Tuhan Yesus dalam momen-momen yang kita bisa. Jadi doanya umat Kristen itu nggak pakai waktu. Nggak pakai waktu, jadi waktunya bebas. Dimanapun, Allah yang kita sembah itu Allah yang maha hadir. Allah Jehovah Syama. Allah yang sungguh-sungguh bisa merasakan tangisan kita, air mata kita, bahkan ketika kita terhinakan, terjolimi. Yesus itu peduli loh. Dia berkata, aku ada loh. Aku ada nak dalam setiap penderitaan yang engkau alami. Lukas 18, temanya berdoalah sebelum jatuh ke dalam percobaan. Kita baca ya, 3, 2, 1. Ya, Lukas 18 ayat 1. Ya, Lukas 18 ayat 1. Ya, 3, 2, 1 kita baca ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu apa? Tidak jemu-jemu itu rutinitas yang tidak dipaksakan. Rutinitas yang selalu memang menjadi kebutuhan pokok, seperti kita makan dan minum, menjadikan kita keperluan yang sangat urgent, karena di situ ada Yesus yang menguatkan. Di situ ada Tuhan yang memberikan solusi. Di situ ada chain dari Allah di dalam nama Yesus yang mengatakan, aku ada. Aku hadir dalam setiap kehidupanmu. Bayangkan, Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang tadinya jauh, menjadi Tuhan yang dekat dalam iman. Betul ya? Jadi kita nggak perlu lagi datang ke Gunung Kawi. Maaf. Nggak perlu lagi datang ke tempat-tempat, ke gua-gua yang jauh-jauh. Ke tempat penyembahan-penyembahan yang dulu saya pernah datangin. Ke jauh-jauh lah. Hanya untuk mencari Tuhan yang tidak pernah kita temui. Tuhan yang, maaf, yang tidak pernah bertindak. Tetapi Tuhan yang menuntut. Untuk mengorbankan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi Tuhan yang kita dekati saat ini adalah Tuhan yang begitu fleksibel. Tuhan yang begitu nyata. Tuhan yang begitu Jehovah Syama. Tuhan yang tahu loh. Kalau kita lagi sedih, lagi gundah gulana. Kalau kita lagi bermasalah. Termasuk kalau lagi di dompetnya lagi pada bolong. Dompet bolong itu yang adanya cuma uang lama doang. Just only 1,000 or 2,000. Itu dompet bolong. Ya 1.000 rupiah sama 2.000 rupiah nggak bisa belanja. Beli permen aja. Yang di Bogor aja permen 1.000 dapatnya 5. Kalau di sini dapatnya 1.002. Beda harga. Ya. Jadi itu dompet bolong. Dompet bolong itu nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa. 2.000 rupiah itu bukan zaman tahun 80-an. Yang bisa naik sana sini, naik sini, naik. Siapa yang pernah tahun 90-an lihat mobil bis tingkat? Ya, pernah yang ngalamin Ibu yang udah ya, ada bis tingkat tuh. Blok M, kota. Nah, terus Rawamangun, Senen Rawamangun ya, ngalamin itu tingkat. Nah, kalau dulu saya naik-naik aja, jadi naik gratis ya. Dulu ya kan, ada di bawah sama atas. Nggak tahu tuh pada kemana busnya, jadi aneh gitu ya. Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang paham akan hidup dan kehidupan kita saat ini maupun saat yang akan datang. Makanya dikatakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Apa masalah kita? Apa pergumulan kita? Apa persoalan kita? Kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kita bawa kepada Allah di dalam nama Dia. Kita bawa kepada Yesus
yang memang dia seakan-akan tuh tidak menjawab. Tetapi percayalah, dia menjawab tepat pada waktunya, exactly tepat pada waktunya. Setiap kesaksian yang ada dalam hidup kita, itu pribadi lepas pribadi beda. Sejauh mana kita mendalami hubungan, koneksi kita dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi itu beda. Pribadi saya, pribadi Pak Gembala dengan Ibu Gembala, Ibu Novel, Ibu Mama Melinda, terus Bung Andi, Bu Dedi, Bu Selvi, semuanya, Mama Kenu juga, Pak Albert juga, itu beda. Tetapi ketika iman kita bertumbuh, Tuhan, saya harus menjadikan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan aku akan menjadikan setiap apa yang Kau perintahkan di dalam doa-doa yang aku lakukan. Aku memanggil Engkau. Aku memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengadakan hubungan. Aku mengadakan komunitas denganmu Tuhan. Aku mengadakan relation. Jadi relation itu sifat hubungan kita dengan Tuhan itu harus melekat. Melekat artinya ya rapat melekat seperti suami dan istri, bahkan lebih dari itu. Hubungan kita dengan Tuhan jika tidak melekat, kita itu akan destroy, akan hancur. Bahkan kita berharap semoga dolar ini nggak makin naik. Makin naik, rencananya akan ada redominasi, jadi pemotongan 0,3. Kalau itu terjadi, 100.000 jadi 1.000 ya, jadi 100. Itu akan pernah terjadi seperti tahun 60-an, redominasi ya. Kita nggak ngerti, kita bukan orang accounts, bukan orang hukum. Tetapi apapun yang akan terjadi bagi bangsa Indonesia, Tuhan peduli akan setiap doa yang kita naikkan kepada Dia, dengan iman, dengan kepercayaan, dengan kesungguhan hati, Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu menurut kuasa dan kemampuannya. Presiden kita nggak bisa buat apapun, orang negara ini hutangnya banyak kok. Orang yang berhutang, dia ditekan dalam hubungan bilateral apapun. Orang yang memiliki hutang, dia tidak merdeka. Orang yang memiliki tekanan-tekanan hutang karena uangnya dipakai untuk hal-hal yang jahat, dia itu terisolasi. Kita ingat kasus Venezuela. Maduro ditangkap dengan begitu mudahnya oleh Donald Trump. Terus selanjutnya dia akan mengincar negara lain. Dia akan mengincar negara lain. Padahal dia juga adalah pengikut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan punya rencana bagi kita semua ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada loh rencana Tuhan yang akan dilaksanakan dalam hidup kita kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan itu ada loh. Tuhan itu hadir. Yakinilah bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mengerti akan apa yang Ibu Melda butuhkan, Mami Sarce butuhkan, semua yang umat Tuhan di tempat ini butuhkan. Tuhan Yesus akan menjawabnya. Yang pertama, jikalau kita tidak berdoa, kita akan tidak kuat mengalami goncangan kehidupan ini. Betul? Karena kalau kita tidak berdoa, kita akan berasumsi dengan logika, dengan kekuatan kita akan meminta pertolongan yang lainnya. Padahal pertolongan yang lainnya itu bisa menolong, tetapi terbatas. Tetapi waktu kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan menolong kita dengan tidak ada batas waktu, kondisi, sampai kapanpun. Dan kita percaya, oleh sebab itu, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi temanya berdoalah sebelum jatuh ke dalam percobaan. Sebab kalau kita tidak berdoa, kita bisa jatuh ke dalam percobaan. Betul? Pasti. Ada kisah nyata dari umat agama yang lain. Kalau yang baik, saya ceritakan yang baik. Dia continue, dia berdoa. Pagi subuh dia berdoa. Pekerjaannya hanya sebagai pemulung. Sebagai pemulung,
Terus di waktu dia akan ya itu kita tidak sebutkan lah. Di waktu dia akan jam 12 dia akan dia doa lagi. Di waktu mau jam 3:10 dia akan doa lagi. Dan setelah itu di waktu yang lebih lagi maghrib dia doa lagi sampai dengan doa Isya. 5 kali dia lakukan. Dan kalau malam dia ada tahajud, ada wirid, ada lain dia lakukan. Pekerjaannya hanya sebagai seorang pemulung. Dia rutin lakukan itu karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah mampu melakukan perkara bagi hidupnya. Amazing. Pekerjaannya hanya sebagai pemulung. Pemulung itu mengutin sampah, mengutin apa, tetapi anaknya bisa sekolah, kuliah di IPB. Bukan orang dari Tuhan Yesus loh, bukan. Anaknya bisa kuliah di IPB. Saya hanya melihat dia konsisten. Dia memiliki komitmen, dia memiliki konsentrasi untuk berdoa. Walaupun ketika saya datang ke dia, saya kadang berikan ada gambaran tuh, ada kardus, ada 40 kilo, 30 kilo tuh 1.000 perak Pak, Bapak ambil aja, karena saya nggak bisa ambil. Jadi dia ambil 1.000, nanti dia jual 2.000. Anaknya bisa kuliah di IPB loh, dapat beasiswa dari mana? Dari pemerintah. Yang tidak pernah dipikirkan dari seorang yang kontrak rumah, yang kalau namanya pemulung itu berarti kehidupan sosialnya itu udah payah. Tetapi yang saya lihat dia berdoa kepada Tuhan. Kalau itu aja bisa Tuhan jawab, Tuhan yang kita sembah itu lebih dari apa yang dunia tidak bisa lakukan. Yesus adalah Allah yang paham akan hidup kita. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, kita buka dulu ya, ini Yesus ya. Filipi 4 ayat 19, jadi berdoalah sebelum jatuh ke dalam percobaan. Yang pertama, kita berdoa jangan jemu-jemu dengan waktu yang kita punya, berdoalah. Yang kedua, Yesus ketika berdoa, kita itu sedang berhubungan loh dengan dia. Kan kita mempelainya, betul? Kita mempelainya loh. Jangan dikatakan Yesus itu menikah ya. Enggak, kita itu adalah gereja, adalah mempelai Tuhan. Gereja adalah mempelai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah kepala atas semua kehidupan dalam kehidupan kita. Bahkan kita dikatakan kita adalah pengantinnya. Seorang pengantin yang dimiliki Tuhan Yesus, dia harus suci, kudus, berkenan kepadanya. Dan dia harus rajin di dalam melaksanakan firman-firmannya. Filipi 4 ayat 19, saya undang umat Tuhan bangkit berdiri, kita bacakan ya. Namanya, demikian firman Tuhan, Allahku, ya 3, 2, 1 sama-sama ya. Allahku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Maaf. Itu dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maaf. Tidak perlu takut. Yesus sudah katakan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tadi saya sudah bersaksi tentang pemulung itu. Maaf, yang anaknya bisa kuliah di IPB. Sekarang mungkin semester 4 atau 5. Antara gitu. Dapat beasiswa dari pemerintah. Dia rajin doa. Kalau saya suka melihat kesaksian yang nyata. Walaupun dia tidak seiman. Ketika saya datang ke tempat dia, anaknya bilang, Bapak lagi sholat. Karena ada sholat apa gitu. Oke, ditunggu ya istilahnya, karena kalau kami ada barang, kami suka kasih ke dia dalam harga yang lebih murah supaya dia bisa jalankan itu semua. Karena kita punya relasi dengan orang ini. Jadi artinya setiap doa yang dilakukan kepada ilah, kepada sembahan manapun, itu nampak dalam hidupnya dan menjadi nyata, sehingga kalau dia konsisten lakukan, dia itu bisa diberkati oleh apa yang dia sembah. Lebih-lebih kita terlalu percaya kalau memang Kristen itu harus musnah,
Selama 300 tahun kekristenan itu dianiaya. Betul Pak Albert ya? Dianiaya oleh Imperium Romawi. Tetapi ketika pada tahun 313 Masehi, Konstantin menjadikan agama Kristen sebagai agama negara Romawi, penganiayaan itu selesai. Tetapi selama 300 tahun, orang Kristen itu dibakar, disalipin, diaduin dengan binatang, bahkan mungkin dirajam, dilempar batu, bahkan mungkin dijadiin kuli, dijadiin budak. Tetapi kekristenan itu eksis karena mereka berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus. Ketika mereka sedang berdoa di goa-goa, di rumah-rumah, tentara Romawi datang dan mereka dibunuh. Ada satu tawaran, amnesti. Ketika engkau menjadikan kaisar sebagai Tuhan, bukan Yesus penyesat ini. Mereka mengatakan, kami tidak akan pernah menyembah kaisar sebagai kurios. Kami hanya menyembah Yesus, juru selamat yang telah menyelamatkan kami. Mereka mati. Beratus-ratus tahun. Kejadian itu nyata dan tidak dipublikasikan. Sungguh ini menjadikan bahwa kekristenan itu hidup eksis dengan doa. Amin. Yang kedua. Yang kedua. Tadi yang pertama temanya berdoalah. Temanya berdoalah sebelum jatuh ke dalam percobaan. Yang pertama, kita berdoa jangan jemu-jemu, imanilah menurut iman yang kita bawa hanya kepada Yesus. Yang kedua, kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan itu merupakan berkat. Jangan kelihatannya nominal uang ya, jangan. Setiap doa yang kita ucapkan kepada Allah di dalam nama Yesus adalah berkat bagi kita untuk menerima, untuk kita diayomi, untuk kita boleh diberikan chain kesempatan aku ada dalam hidupmu. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Apa yang dibutuhkan oleh kita? Saya bukan orang yang the have, yang punya apapun. Tidak ada proyek saya yang jalan. Berkali-kali saya usaha, bahkan dulu saya bisa beberapa 7-8 tahun yang lalu bisa mencari tanah, saya bisa dapat 4.000 meter, 3.000 meter, rumah itu puluhan tahun yang lalu. Tetapi sejak 6-7 tahun ini nggak pernah ada rumah yang saya tawarin mau dijual pun orang hanya ngelihat, tidak ada lagi komunikasi untuk terjadi transaksi pembelian untuk hal itu. Tetapi saya tidak menyesal untuk hal itu. Karena saya tahu ada waktunya Tuhan. Mungkin doa-doa saya belum sekuat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di dalam doa-doanya. Dan kita diizinkan oleh Tuhan untuk selalu berdoa. Amin. Karena jika kita tidak berdoa, kita akan mengalami masalah dalam hidup kita. Yang kedua, percaya bahwa Yesus yang kita sembah akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya Dia. Amin. Bukan waktunya kita. Dikatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yaitu ya. Jadi waktu Tuhan, waktu yang terbaik ya. Yang ketiga ada contoh dari Alkitab untuk penutup. Yang pertama, berdoalah sebelum jatuh ke dalam percobaan. Jangan jemu-jemu berdoa. Yang kedua, percaya. Tuhan akan menjawab setiap doa kita menurut waktunya Dia. Dikatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
setiap doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan, dengan iman, dengan benar, dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, sebagai ayat penutup, Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11 ya. Nah, ini dia nih. Ini seseorang yang dia mau dihukum mati pun, mau diperlakukan apapun, dia tidak meninggalkan hidup di dalam doa-doanya. Ini contoh bagi kita. Contoh Daniel yang hidup kurang lebih 2650 tahun yang lalu, itu juga menjadi nyata bagi kita dan kita boleh lakukan. Kita buka ayatnya. Daniel 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Jadi pagi, siang, sore, di luar malam, dia berhubungan lagi secara relasi dengan Tuhan. Daniel berdoa. Ketika berdoa, didatangin oleh Darius untuk dia jangan berdoa, sebab kalau kamu berdoa berarti kamu tidak menyembah kaisar dan engkau harus dihukum masuk ke gua singa. Daniel nggak masalah, dia tetap lakukan doa sebelum dibawa ke dalam pengadilan dan Tuhan berperkara menolong dia. Jadi kisah Daniel ini paling tidak diterima oleh bangsa Indonesia. Dianggap ini cerita dongeng, cerita bohong, cerita yang dibuat-buat, hanya merupakan prosa dan mungkin puisi, padahal ini kisah nyata. Karena sejarahnya bisa dipelajari dengan jelas. Tahun-tahun kejadiannya, tahun kekuasaan Persia, tahun kekuasaan Babylon, bahwa Daniel pernah hidup di tempat itu sebagai budak. Hanya sebagai budak yang beda. Dia memiliki integritas yang lebih pandai dari semua orang pandai yang ada di zaman itu. Bahkan dia memiliki satu hal. Dia setia kepada Tuhan. Dia tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang kotor. Dia tidak berkumpul dengan kumpulan pencemooh. Dia tidak berada di lembah-lembah dosa. Bahkan dia tidak ada di satu pun yang dimana Allah tidak dipermuliakan dalam hidupnya. Jadi Daniel ini menjadi sampel daripada gambaran orang yang hidup dalam doa yang benar. Orang yang hidup dalam integritas. Orang yang hidup bahwa sekali Tuhan tetap Tuhan. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Yesus yang layak disembah. Walaupun mungkin ada kesempatan untuk tidak boleh melakukan itu. Indonesia masih bebas untuk beribadah. Ada satu tempat kalau ibadah tuh kita digerebek, disolusi, nggak boleh. Indonesia masih bebas loh, boleh beribadah. Walaupun di daerah yang Bogor itu banyak yang radikalnya, banyak yang kalau lagi apa di demo dan apa bahkan dibubarin. Tetapi kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk berkomunikasi, untuk berelasi. Oleh sebab itu jangan lupa dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu selalu berdoa. Sebab doa yang kita naikkan kepada Allah di dalam nama Yesus, Tuhan sedang berperkara dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan tidak dipanjang lebari. Temanya berdoalah sebelum jatuh ke dalam percobaan. Yang pertama, jangan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Rajinlah berdoa, senantiasalah dalam setiap hidup kita. Yang kedua, percaya bahwa setiap doa yang kita ucapkan dengan iman, dengan komitmen, dengan kesungguh-sungguhan, kita sedang berhubungan dengan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan kita sedang mau digandeng oleh tangan Tuhan. Aku ada, nak. Aku ada dalam kehidupanmu. Yang ketiga, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita menjadi orang yang strong. We are strong with Jesus Christ. Menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang gak baperan. Menjadi orang yang mengampuni. Menjadi orang yang tidak pemarah. Bahkan menjadi orang yang menutupi kesalahan orang lain.
dan tidak menyebarkannya. Bahkan setiap kesalahan orang lain itu kita doakan supaya orang lain itu menerima keselamatan seperti Daniel ini. Setelah Daniel dianiaya di gua singa, apakah dia dendam kepada orang-orang yang membawa dia? Dia tidak. Dia lupakan persoalannya, dia lupakan kejadiannya. Walaupun rajanya meminta orang-orang yang menghukum Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singanya. Daniel tidak punya keinginan itu. Tetapi karena raja merasa Daniel orang benar, setiap penghasut, pemfitnah yang ada di dalam kehidupan Daniel di zaman itu dimasukkan ke dalam gua singa. Waktu dimasukkan, langsung diterkam sampai tulang-tulangnya habis. Daniel tidak meminta konsekuensi itu, enggak. Allah yang disembah oleh Daniel sebagai Allah Malik Yaumidin, sebagai Allah hakim atas langit dan bumi, itu yang menolong Daniel. Oleh sebab itu, umat Tuhan di tempat ini bersama juga dengan saya, apa yang saya khotbahkan, saya juga belajar melakukannya. Karena dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi berdoalah sebelum jatuh ke dalam percobaan, karena tidak ada lagi kekuatan lain yang bisa menolong kita selain di dalam doa. Karena di dalam doa, Yesus sedang mengajak kita untuk menolong, sedang mengajak kita untuk menuntun, dan Yesus sedang menguatkan, memberikan solusi. Bahkan Yesus juga berkata, "Aku datang ketika engkau tidak berdaya sekalipun. Bahkan orang tuamu meninggalkan engkau. Bahkan orang-orang yang terpercaya sekalipun tidak ada di dalam kehidupanmu. Tetapi ingatlah, aku selalu ada dalam setiap apapun yang engkau lalui. Ketika engkau ada di dalam setiap doa-doa yang engkau ucapkan kepadaku." Terima kasih atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.